Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Jumpa kembali Bapak Ibu, para pengawas, begitu juga para guru PAI dimanapun Anda berada. Kami akan menyampaikan kajian berikutnya tentang Smart Tendik dari perspektif SOP. Ya, mungkin untuk kali ini saya akan menyampaikan tutorial kepada Bapak Ibu untuk menu buku digital dan menu model-model metode dan media pembelajaran. Mungkin ini akan disatukan. Kalau lihat dari profil mungkin ini yang keberapa ya. Yang pertama profil, kemudian rencana pembelajaran, penilaian praktik ibadah, berarti ini yang keempat dan yang kelima ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, alhamdulillah luar biasa dari Master Admin Pusat Smart Tendik selalu berubah ya, mengikuti update perkembangan kekinian ya. Coba kita baca ini, Smart Tendik sudah support untuk menggunakan tag ini ya, menggunakan tag dalam bahasa Arab, Cina, dan lainnya. Artinya ini apa? Bahwa kita apresiasi ya kepada Smart Tendik telah update terus untuk kebutuhan apa yang harus mestinya dipergunakan oleh guru-guru kita, juga para pengawas. Berarti kreativitas inovasi Bapak Guru semuanya, Bapak Ibu bisa mengupdate dengan tulisan-tulisan berkaitan dari Al-Quran ataupun dari hadis, ataupun misalnya tulisan-tulisan Arab lainnya bisa dieksploitasi dalam Smart Tendik ini. Baik, ya pada kesempatan ini saya coba dulu dari buku digital ya, yang memiliki 3 submenu, yaitu buku siswa, buku guru, dan buku pengawas ya. Saya kira ini tidak terlalu rumit karena berkaitan dengan buku digital ini, buku siswa, guru maupun buku penunjang itu biasanya merupakan yang baku ya, kecuali di buku penunjang Bapak Ibu bisa menambah referensi buku-buku yang lain. Biasanya seperti yang dahulu-dahulu juga sebelumnya saya sampaikan melalui flowchart ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang tutorialkan saya sampaikan pada Bapak Ibu setidaknya memiliki 2 ilmu ya. Satu dari Smart Tendik, kemudian yang kedua kita selalu mengasah terus tentang SOP ya. Barangkali SOP ini jarang dikupas ya oleh beberapa narasumber. Setidaknya Bapak Ibu bisa membuat, saya sampaikan terus ya, terutama melalui flowchart, karena enaknya flowchart itu sistematis ya. Seperti ya biasa, ada memulai, ada berbentuk terminator kapsul ini, ada berbentuk persegi panjang, berarti ini proses. Kemudian berupa simbol jajaran genjang, ini sebuah keputusan membuka digital ya, Smart Tendik. Kemudian submenu digitalnya di sini ada fitur-fitur yang lain, harus ada proses berbentuk persegi panjang agak menceng ke atas, berarti ini juga sama proses tapi dalam bentuk yang lebih detail ya. Untuk ini proses SOP-nya sampai ke submenu buku penunjang selesai. Paling yang agak menariknya mungkin di buku penunjang ya di sini. Jadi selalu mengasah kemampuan kita tentang SOP juga, jadi 2 ilmu dengan Smart Tendik yang tadi. Kemudian yang kedua yang lebih menarik ya yang saya akan sampaikan, yaitu berupa metode ya, model, metode, dan media pembelajaran. Ini flowchartnya ya, coba kita buka dengan Smart Tendiknya saja biar lebih menarik ya. Kita dengan Smart Tendiknya coba kita buka. Ini yang sebelah kanannya adalah Smart Tendik, dan ini adalah berbentuk flowchartnya. Seperti biasa kita sudah memulai, ini di atasnya memulai, guru membuka laman web Smart Tendik ya, seperti ini sudah ya, yang di sebelah kanan ini. Kemudian apakah sudah menu terbukanya itu teridentifikasi belum ya, berarti kita coba sign in, buka dalam Smart Tendiknya.
Nah ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi ada update ini nih, yang ini update dari Master Admin Pusat. Jadi Smart Teknik sudah support ini, sudah support menggunakan tag dalam bahasa Arab, Cina dan seterusnya. Luar biasa ini, update terus ya dari Smart Teknik juga nih. Coba kita buka di dashboardnya untuk memasuki ke menu yang ke ini profil. Sebentar, salah, bukan profil. Ini berkaitan dengan sinyal ya, memang begini. Jadi kita menggunakan menu media pembelajaran, balik lagi ya ke dashboard nih, yang ke buku digital, model yang ini berarti yang keempat ya, model itu yang keempat. Kita buka. Apa yang lebih menariknya di sini? Yang lebih menariknya sebetulnya tampilan laman media pembelajaran ya, walaupun di sini munculnya hanya media pembelajaran. Intinya tentu saja dengan model dan metode pembelajaran. Saya tentu saja tidak akan menyampaikan naratif tentang teori-teori apa itu model, metode, dan media. Saya kira Bapak Ibu guru sudah piawai tentang keseharian normatif itu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu di halaman menu media pembelajaran ini setidaknya ada laman-laman yang harus diketahui seperti ini. Bayangkan oleh Bapak Ibu, berarti di sini di flowchartnya kan ada show entries ya, berarti yang ini show entries itu. Atau bahasa lainnya file data yang masuk ini ya, yang masuk file ataupun apa, bukan data saja, bisa berbentuk bisa berbentuk file, bisa bentuk video atau tutorial-tutorial yang lain. Kemudian di sini ada searching ya, ada search, ini pelacakan atau pencarian. Yang kedua ini. Kemudian yang menarik ada tambah baru, berarti yang warna biru ini tambah baru itu. Yang ini ya. Yang berbentuk proses tambah baru seperti ini. Tapi di tambah baru di sini ada file tambah baru, ini fitur yang harus lebih detail ya. Oke, sebelum kita ke tambah baru, coba fitur-fiturnya saya lihat dulu di bawahnya nih. Ini yang menarik ya Bapak Ibu. Bayangkan ini luar biasanya Smart Teknik. Jadi teman dan kawan Bapak Ibu itu akan lebih luas. Bayangkan bukan hanya selevel kabupaten kota, provinsi, tapi seantero Nusantara. Jadi Bapak Ibu bisa interaksi, bisa melihat karya-karya orang lain. Jadi di sini ada berbentuk warna hijau ini ya, gambar tanda panah ke bawah, ini artinya mengunduh ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh apa yang Bapak Ibu perlukan ya, Bapak Ibu guru di sini. Di download ini nih, download itu ya mengunduh itu istilahnya. Ini rata-rata satu halaman itu saya lihat apresiasinya, coba lihat ini. So dari 1 sampai 15 dari 263 yang masuk. Bayangkan berarti ini sudah ada 263 dari guru PAI yang masuk tentang berkaitan dengan media pembelajaran. Jadi satu halamannya rata-rata ini 15 ya, saya hitung nih, 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi rata-rata di sini ada halamannya ya, di sini ada 1, misalnya halaman 2, halaman 3 dan seterusnya, rata-rata 15. Berarti kalau halaman 1 yang diperlihatkan dari 1 sampai 15, halaman 2 berarti dari 16 sampai 30, dari 263. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat bisa mendownload, tapi ada juga rekan-rekan guru kita yang berbentuk dua seperti ini nih. Jadi mereka itu dalam media pembelajaran ini, misalnya nih contoh nih, ada berbentuk video YouTube ataupun file apapun ya, bisa berbentuk dokumen ya, file data. Jadi ada dua di sini. Bapak Ibu bisa melihat bisa mengunduh atau sebaliknya bisa mengunggah. Kalau mengunggah nanti prosesnya dalam tambah baru yang biru ini ya. Kita contoh saja misalnya nih. Saya mau cari misalnya ya luar biasa. Jadi teman kita akan semakin banyak. Bayangkan Bapak Ibu kenalan itu dengan mungkin yang
IN, yang IP, atau yang biasa-biasa, Bapak Ibu jangan merasa kecil hati, kita bisa bertukar pikiran dengan berbagai level ya. Bisa saja di sini ada pengawas juga misalnya. Ini contoh misalnya ya, kita coba saja misalnya di sini ada metode box sign. Seperti apa metode box sign? Atau yang ini media pembelajaran. Kita coba dari YouTube-nya yang ininya, coba kita klik nih. Yang ini apakah akan muncul? Nah, ternyata ini dari kreatifnya siapa ya, ini muncul seperti ini, media pembelajaran. Ini salah satu contoh saja, berarti Bapak Ibu bisa mendownload atau mengunggahnya. Ya, tergantung kreativitas dan atraktif masing-masing guru. Di sini agak lemot juga ya, kita balik lagi coba yang lain. Misalnya ini kelas 9. Kelas 9 itu berarti SMP ya, level SMP 78 ya, kelas 9. Coba kita buka videonya seperti apa. Nah, berarti mereka itu bisa kita unggah. Nah, ini salah satunya berbentuk YouTube ya, yang diunggah oleh salah satu rekan kita ini dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Innalhamdalillah wa syukran lillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran Oke, itu jarak contoh jauh. saja ya. Kita coba Bapak Ibu bisa searchingnya di sini di halaman 17, di halaman berapa misalnya. Yuk belajar sambil bernyanyi ini. Nah, jadi ada yang dua. Jadi guru tersebut ada yang mengunggah dua ya, antara bentuk file video YouTube ataupun berbentuk yang keduanya berbentuk ya, bentar. Ada yang berbentuk file data, ada yang berbentuk video, maksud saya dua. Ada juga yang hanya satu berbentuk video saja, misalnya ada juga yang berbentuk file saja ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini contoh misalnya yang ini, coba buatan siapa ini? Mares PPK PAI. Ini berbentuk nyanyi ya, ciptaan tim PPK PAI ini. Linknya. Karakter Islami baju prestasi bagi pelajar di negeri ini. Nawacita Oke, itu ya salah satu contoh saja. Jadi Bapak Ibu bebas bisa mencarinya. Kalau yang sudah show entries di sini sampai ke halaman 18, ini ada metode signbox. Dan juga ini tidak disebutkan dari mananya, tapi orangnya di sini ada ya. Misalnya ini dari Ibu Hajah Ibu Hajah Siti Nur Hidayati MPD. Ini misalnya dari Pak Solahuddin ya SAG. Ini karya-karya kreativitas Bapak Ibu seantero kreativitas atraktif dari guru-guru PAI rekan kita, atau mungkin juga dari para pengawas ataupun dari mantan IN, IP dan seterusnya ya. Luar biasa Bapak Ibu, jadi pemahaman untuk chat ini ya. Kalau saya lihat itu memang di sisi Bapak Ibu kalau mau mengunduh gitu. Tapi kita coba lihat dari sisi yang ketiganya nih, dari flowchart yang ini yang ada tambah baru ini. Tambah baru itu kalau di sematendiknya berarti yang warna biru ini ya. Kita coba buka. Nah, kalau tambah baru itu berbentuk form. Sebaliknya kalau Bapak Ibu ingin mengupload ya, jadi ada download, ada upload. Kalau download itu mengunduh, kalau upload itu mengunggah. Berarti Bapak yang Ibu guru kalau yang mau kreatif di sini harus bikin dulu ditambah baru. Judul materinya tentang apa, misalnya ya bla 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 bla, misalnya di sini ditulis. Kemudian pilih filenya dari data yang sudah ada di laptop ataupun di HP seperti ini. Kemudian kalau berbentuk YouTube berarti di sini harus diisi link ya gitu. Jangan lupa simpan, nanti ya simpan atau batal gitu. Kalau sudah simpan, maka otomatis apa file ataupun link YouTube ataupun video yang Bapak buat, insya Allah akan langsung tertera di Sematendik. Ya, luar biasa, mudah-mudahan
sekali lagi ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu, terus menggenjot ya ketertinggalan dan keingintahuan yang eh, terus tentu saja di era digital ini insya Allah saya kira kreativitas Bapak Ibu akan semakin meningkat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jumpa lagi dalam tutorial saya berikutnya ya. Ingat ya, yang ada mengunduh atau mengunggah nih ada dua saja gitu. Kalau mengunduh berarti karya orang lain, Bapak Ibu bisa analisa dengan sendiri dan mengkajinya. Kemudian kalau mengunggah itu berarti karya inovasi Bapak Ibu yang disampaikan pada Smart Tendik yang bisa dibaca oleh manfaat orang banyak. Ya, itu saja. Selamat mencoba. Mudah-mudahan karya inovasi Bapak Ibu terus berlanjut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.